Ini untuk suaminya apakah juga diperiksa dan pemeriksaannya itu apa aja nggak, dok? Ya, penyebabnya apa nih? Memang secara perlahan ya, cari satu-satu ya, seperti itu. Halo Sobat Adiatma, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Angkat Jateng Adiatma ngopeni ngelakoni kesehatan Jawa Tengah yang disponsori oleh PKRS Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fatih, bidan di Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting nih, namun cukup sensitif, yaitu keguguran berulang. Masih ada harapan, ini yang perlu diketahui. Keguguran tentu menjadi pengalaman yang sangat berat, baik secara mental maupun secara fisik, apalagi jika ini itu terjadi lebih dari satu kali. Mungkin akan muncul berbagai banyak pertanyaan, kekhawatiran, atau mungkin rasa putus asa memiliki sang buah hati. Namun, benarkah jika keguguran berulang itu berarti seseorang tidak bisa memiliki anak? Apa saja sih penyebabnya? Dan kapan kita harus memeriksakan diri? Nah, dan apakah masih ada harapan untuk kehamilan berikutnya? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, di sini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau Dr. Muhammad Irsam, SPOG, subspesialis infertilitas endokrinologi reproduksi. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Selamat pagi dokter, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih dokter. Nih, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang keguguran berulang nih dokter. Iya, baik. Baik dokter, langsung saja nih dok, karena banyak yang masih simpang siur nih dok. Secara medis sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keguguran berulang itu dok? Monggo dokter bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Adiatma, pejuang garis 2. Ya, pada pagi ini kita ketemu lagi dalam acara bincang-bincang tentang kesulitan kehamilan. Salah satunya adalah tentang keguguran berulang. Apa sih artinya keguguran berulang itu? Ya, artinya adalah di mana seorang pasangan suami istri ya kemudian terjadi keguguran berulang, yang pertama, kedua, atau dan seterusnya di bawah kehamilan sekitar 20 minggu ya, sehingga hal ini dikatakan adalah kehamilan yang disebabkan kehamilan yang tadi keguguran yang dia akan berulang. Jadi sebelum 20 minggu dan berturut-turut. Jadi hamil, keguguran, hamil lagi, keguguran lagi, hamil lagi, keguguran lagi. Ini dikatakan adalah kehamilan atau keguguran yang berulang. Berarti di bawah 20 minggu gitu. Betul. Katakan keguguran. Ya. Lalu seberapa sering kondisi ini terjadi pada pasangan yang merencanakan kehamilan dokter? Kejadian ini sangat sering sekali ya terjadi karena memang banyak faktor yang dialami oleh seorang ibu kenapa dia sampai terjadi suatu keguguran berulang, dan ini sering terjadi. Jadi jangan kecil hati kalau terjadi keguguran berulang kemudian merasa diri tidak bisa punya anak. Seperti itu. Ya. Lalu untuk penyebab yang paling umum nih dok untuk keguguran berulang ini paling umum itu apa nggih? Ya, jadi penyebab dari keguguran berulang ini yang paling sering ya ada beberapa faktor di sini ya. Yang pertama adalah kelainan genetik. Jadi kelainan genetik itu adalah kelainan pada genetik bayi ya, kelainan kromosom, sehingga bayi ini tidak bisa berkembang semaksimal mungkin. Jadi ada kerusakan-kerusakan tertentu dalam bayi ini sehingga dia nggak bisa berlanjut jadi suatu kehamilannya. Kemudian yang kedua adalah masalah anatomi dari rahim itu sendiri. Ya, anatomi rahim itu sendiri misalnya ada apa? Dari anatomi rahim, apakah rahim itu normal atau ada gangguan-gangguan? Misalnya adalah rahim yang satu tapi ada dua tempat yang disebut bicornus, atau ada misalnya gangguan pada fibroma atau megauteri ya, kemudian adanya mungkin polip endometrium ya, sehingga ini mempengaruhi terjadinya perkembangan janin bayi tersebut, sehingga terjadilah satu keguguran berulang. Kemudian yang ketiga adalah gangguan imunologi, misalnya adalah ibu-ibu yang diabetes mellitus, gangguan tiroid ya. Nah, jadi mempengaruhi perkembangan dari janin
ya, sehingga terjadi suatu keguguran yang berulang. Kemudian gangguan hormonal di sini, ya. Hormonal di sini misal dari adanya PCOS, polikistik ovary, kemudian ada gangguan pertumbuhan hormonal yang tidak bisa menyesuaikan dengan pertumbuhan janin, misal gangguan dari pertumbuhan hormon progesteron, sehingga akhirnya terjadi suatu perdarahan, jadi suatu keguguran pada bayi ini. Kemudian juga gangguan darah. Nah, di sini adalah biasanya kita dapat namanya APS, jadi antiphospholipid syndrome, di mana ini adalah satu kondisi gangguan seperti imunologi gitu ya, sehingga terjadi keguguran. Kemudian ada juga gangguan dari pembuluh darahnya. Jadi karena ada APS itu, pembuluh darah terganggu, makanya janin terganggu, sehingga jadinya jadi satu kematian. Dan juga jangan lupa faktor di sini infeksi. Jadi infeksi di sini bisa misalnya seperti TORCH ya, toxo, ya, other, toxoplasmosis di sini, terus ada rubella di sini, ya ada cytomegalovirus, ya itu juga pengaruh di situ. Kemudian berikutnya adalah faktor lingkungan. Ya, di sini mungkin berat badan yang berlebihan, minum alkohol, ya, kemudian makan nggak terkendali, obesitas dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian terakhir juga faktor ibu, usia itu juga pengaruh, di mana usia ibu di atas 35 tahun sampai dengan 40 tahun atau bahkan lebih, itu sangat mempengaruhi. Karena apa? Faktor kesehatan ovum, ya, semakin tua ibu, maka semakin rendah atau semakin jelek dari pertumbuhan ovumnya. Jadi faktor-faktor ini yang butuh kita evaluasi, sehingga keguguran berulang ini bisa kita atasi dengan segera, ya, begitu. Tadi untuk salah satunya ada faktor usia di atas 35 tahun ya, Dok. Betul. Terus kalau misalkan untuk yang di bawahnya itu, yang masih muda itu juga mempengaruhi atau tidak, Dok? Oh, nah, jadi faktor usia itu setelah dia 35 tahun. Tapi faktor yang di antara 20 sampai 35 tahun yang saya katakan tadi, ya, dari rahimnya, dari hormonalnya, dari lain-lain seperti itu. Ya. Terus dokter, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Untuk gaya hidup seperti merokok, kurang tidur, stres, itu apakah memicu atau mempengaruhi atau tidak, dokter? Ya, jadi kalau misalnya begadang itu artinya terkompensasi. Jadi misalnya gini, saya harus begadang karena saya bekerja, ada kompensasinya. Ya, kecuali kalau tidak ada kompensasinya, artinya begadang yang memang hura-hura, ya, kemudian kompensasinya minimalis, ya mungkin pasti akan mempengaruhi ke semuanya. Merokok juga demikian, ya, merokok juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh secara umum, ya, imunologi secara umum itu pasti akan seperti itu. Jadi saran saya untuk orang-orang yang memang begadang tidak ada manfaatnya, kecuali kalau memang dia bekerja, ya, itu lain ceritanya. Nah, itu mungkin bisa diminimalkan. Kemudian juga alkohol, kemudian obat-obatan yang lain itu diminimalkan atau bahkan dihilangkan sama sekali sama merokok. Insya Allah akan lebih baik. Iya, baik, ya, dokter. Terus masih banyak nih, Dok, yang menganggap keguguran itu terjadi karena ibunya ini terlalu aktif. Ya, itu mitos atau fakta nih? Nah, itu sangat-sangat mitos, ya. Jadi kalau saya katakan seorang ibu sering menjadikan tumpuan atau dikatakan setumpuan kesalahan. Loh, kamu sih banyak kerja, kamu sih over kerjanya, kamu sih banyak dolannya, kamu sih makan yang nggak bermanfaat. Tidak demikian, ya. Terutama faktor genetik, ya, itu tidak berpengaruh sama sekali oleh makanan ibu, ya. Jadi misalnya kalau genetik itu boleh saya katakan begini, kita punya, kalau bisa hamil itu kan ada dua faktor, ya, faktor kromosom dari suami dan dari ibu. Jadi kalau dari suami itu adalah sperma, kalau dari ibu adalah indung telur. Nah, apabila terjadi pembuahan itu kan disebabkan adanya kromosom dari sperma dan telur. Kalau sperma bagus, telurnya jelek, ketemu pasti akan jelek. Ya, atau dibalik. Ya, telurnya bagus, sperma jelek, ketemu pasti akan jelek. Ya, atau sama-sama bagus, ya, telurnya bagus, sperma bagus, ketemu ada namanya mutasi genetik. Nah, itu memang spontan, ya. Kita nggak tahu tuh itu terjadi seperti apa.
sehingga akhirnya dia akan terjadi tidak baik. Atau yang keempat adalah sperma bagus, telur bagus, ketemu ada infeksi yang seperti saya katakan tadi. Nah, sehingga ini menyebabkan terjadinya gangguan atau menyebabkan keguguran yang berulang. Jadi yang selama ini terjadi adalah ibu selalu disalahkan. Itu tidak benar, ya. Jadi dari awal tuh kalau misalnya itu genetik ya susah. Bukan dari ibu, artinya ibunya, katakanlah ibunya nggak ngapa-ngapain, cuma tiduran aja di rumah, ya, karena memang kehamilan seperti itu. Terjadi juga keguguran, itu bukan kesalahan ibunya kan. Nah, jadi buat ibu sekalian, buat bapak-bapak sekalian, tolong jangan menghakimi istrinya. Jadi cari dulu penyebabnya apa. Kasihan istrinya, ya. Benar, dokter. Lalu kapan nih dok pasangan sebaiknya mulai melakukan pemeriksaan jika mengalami keguguran berulang? Nah, saya pikir secepatnya ya. Jadi kalau misalnya keguguran pertama, cek dulu, ya. Kalau yang kedua itu lebih stres lagi, ya. Jadi kondisi seperti ini segera dilakukan evaluasi, dilihat penyebabnya apa, ya. Mungkin diawali dengan pemeriksaan genetik dulu, ya boleh, ya. Kemudian kita lihat juga bahwa pemeriksaan darah, ya, seperti apa, apakah memang ada gangguan di situ di darahnya, ya. Kemudian yang penting juga ada USG, ya. USG kita lihat di sini, USG untuk melihat kondisi rahim, ya, apakah ada miom, apakah ada pertumbuhan dari anatomis dari uterus sendiri yang bermasalah, ya, atau ada sesuatu di situ yang katakan mengganggu pertumbuhan dari janin, ya, sehingga itu dievaluasi dulu. Nah, saya kira pemeriksaan dasar dulu pasti kita akan lakukan, ya, pemeriksaan dasar dari ini juga dikatakan infertilitas, ya. Jadi kalau udah lebih setahun dia menikah, kemudian berulang 2 atau 3 kali, ya. Nah, kita akan lakukan standar pemeriksaan dari infertilitas. Ya, tadi seperti saya katakan tadi, yang boleh seperti itu. Ya, biasanya USG itu ada 2, USG abdominal, kita melihat terusnya, kemudian USG yang transvaginal, untuk kita mengevaluasi bagaimana indung telurnya. Apakah di situ dapat PCOS, ya, apakah di situ ada gangguan yang lain, ataukah jumlah dari folikel telurnya juga minimalis, seperti itu. Ya. Nih, tadi kan sudah dijelaskan untuk pemeriksaannya nih dok dari sisi perempuan. Ini untuk suaminya apakah juga diperiksa dan pemeriksaannya itu apa aja dok? Ya, jadi kalau pemeriksaan suami itu sebetulnya hanya sangat sederhana sekali, ya. Sederhananya apa? Jadi kita hanya melakukan pemeriksaan analisa sperma. Jadi analisa sperma itu kita akan lakukan pemeriksaan, kita lihat, ya, satu yang utama kan ada 3 di situ. Satu adalah jumlah dari spermanya. Yang kedua adalah kita melihat bagaimana motilitas atau kecepatan dari spermanya. Yang ketiga adalah morfologi. Nah, morfologi ini yang kita lihat, ada gangguan nggak, ada jumlahnya seperti apa. Kalau morfolitasnya jelek sekali, ya mungkin yang dibuahi oleh sperma itu atau telur dibuahi oleh sperma yang jelek, sehingga terjadi yang saya katakan tadi akan berulang. Jadi buat bapak-bapak juga sekalian, tolong jaga betul kesehatannya, terutama minimalkan merokok dulu lah, ya, atau bisa dihilangkan sama sekali. Memang untuk menghilangkan merokok itu nggak bisa sadek-sanyet, ya, artinya hari ini bilang nggak boleh, terus nggak bisa, nggak sama sekali nggak bisa. Kalau yang seperti itu terjadinya adalah biasanya bukan karena keinginan pribadi, tapi karena tekanan, karena ketakutan, ya, sehingga akhirnya cepat memang, tapi cepat juga kembali lagi dok. tapi kalau dia perlahan, ya, selama 3 bulan pelan, akhirnya dia nggak merokok sama sekali, itu biasa dengan keinginan sendiri, ya, artinya dengan kesadaran sendiri. Itu jauh lebih bagus daripada hari ini nggak boleh merokok, sebulan nggak merokok, tapi setelah itu 2 bulan atau 3 bulan kemudian muncul lagi, gitu. Nggak kuat, ya dok. Gitu kan. Nah, jadi diusahakan memang dengan kesadaran sendiri, sehingga merokok jadi dihentikan sama sekali. Karena apapun ceritanya, nah, merokok itu bukan hanya sekedar kehamilan, tapi kesehatan secara umum. Itu sangat-sangat mempengaruhi dari kehidupan kita, ya, seperti itu. Baik dokter, lalu jika ada seseorang ini beberapa kali mengalami keguguran, peluang untuk memiliki anak apakah masih sangat kecil ataukah masih ada kemungkinan harapan sangat dokter? besar sekali, ya. Jadi tergantung penyebabnya, ya. Jadi kalau misalnya itu dari rahim yang ternyata ada miom, ya kita operasi dulu miomnya. Ya, ternyata ada dari pemeriksaan laboratorium kok ada tiroidnya, kita berbagi tiroidnya, ya. Kemudian dari pemeriksaan APS misalnya kita lihat, oh ini ada antiphospholipid syndrome, kita perbaiki, ya. Nah, jadi
semua itu penyebabnya ada. Nah, kita perbaiki penyebabnya, insya Allah ya banyak pasien-pasien saya itu hamil dengan spontan, hamil dengan sendirinya, kemudian juga lahir juga kita usahakan spontan, ya tidak harus dengan operasi seperti itu. Jadi ibu-ibu sekalian tidak perlu khawatir dengan keguguran berulang ini. Saya nggak bisa punya anak. Insya Allah kalau kita tahu penyebabnya, kita perbaiki penyebabnya, insya Allah akan bisa hamil. Berarti kita cari tahu dulu ya dok penyebabnya apa, melakukan pemeriksaan biar nanti untuk penanganannya sesuai nih dokter. Betul. Ya, pernah seperti itu. Dokter, lalu boleh nih dok di-share tips-tips atau langkah-langkah yang harus dilakukan pasangan sebelum mereka mencoba untuk hamil lagi dokter? Ya, jadi sekira begitu kita mengalami keguguran berulang, apalagi udah kedua kali itu biasanya stres banget tuh. Ya, jadi pikiran segala macam. Nah, karena saya sudah lakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, ya kalau spesifik infertilitas ke saya, kalau di rumah sakit Adiatma ini, kita akan cek dulu, ya penyebabnya apa nih. Memang secara perlahan ya, cari satu-satu ya, seperti itu. Kalau kita lakukan sekali semua juga bisa, cuma biasanya pembiayaan kan besar ya. Nah, kalau satu-satu kan kita bisa nyicil, ya bulan ini kita periksa ini, bulan berikut saya periksa yang lainnya, gitu ya. Nah, sehingga pembiayaan jadi bisa minimalis, tidak langsung besar, seperti itu. Jadi lebih cepat, lebih bagus, apalagi kalau faktor usia sudah minimalis, sudah kita menikahnya umur 30 misalnya, atau 32, atau bahkan mendekati 35 tahun menikahnya, saya kira begitu menikah langsung ke dokter kandungan ya, untuk segera mengevaluasi, tidak perlu menunggu, ya, untuk kehamilannya. Ya, seperti itu. Baik dokter. Lalu adakah tanda-tanda sekalama kehamilan yang perlu segera diperiksakan untuk mencegah adanya komplikasi untuk berikutnya dokter? Ya, tadi ya penyebabnya apa dievaluasi. Kalau udah ketahuan penyebabnya, insya Allah ya berikutnya juga akan hamil dengan sempurna, hamil dengan menghasilkan buah hati, ya artinya lahiran dengan baik, itu seperti itu. Jadi langkah-langkahnya lakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, kemudian kita akan mengevaluasi apa yang jadi permasalahan sehingga akan membuat ibu ini jauh lebih nyaman dan siap untuk hamil secara normal sampai dengan kelahirannya. Ya, baik dokter. Itu. Terus nih dok, untuk keguguran kan sering meninggalkan luka emosional yang mendalam nih dok, terutama untuk ibunya nih dok. Apa saran dokter untuk membantu pasangan agar dapat melewati masa-masa sulit itu dokter? Ya, jadi untuk melewati masa-masa sulit itu butuh edukasi, butuh pemeriksaan yang spesifik, artinya pemeriksaan yang penyebabnya apa, sehingga menjadikan satu penguatan buat ibu ini. Bu, ini permasalahan adalah misalnya miom. Nah, ini kalau kita pertahankan miomnya, ibu nggak operasi dulu, ya akan begini terus, gitu ya. Nah, atau misalnya ada gangguan pada tiroidnya, katakan ada hipertiroid gitu kan, ya kita ke dokter penyakit dalam dulu, ya dievaluasi dulu sampai tiroidnya minimalis, ya bisa kita hamil, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang penyebabnya apa, atau misalnya APS misalnya itu juga demikian, kita berikan pengobatannya. Nah, sehingga begitu dia hamil kita langsung bisa berikan obat-obatan yang spesifik buat ibunya. Soalnya kalau tidak kita atasi penyebabnya akan berulang lagi, jauh lebih stres. Nah, jadi dievaluasi dulu penyebabnya apa dan kita pendampingan terus sampai dengan betul-betul mendapatkan bayi yang sehat. Nah, ini. Seperti itu. Oke, ya. Dokter. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dok dari Instagram nih dok, dari Mbak Dian99. Dokter mau bertanya, kapan waktu yang paling aman untuk memulai program hamil atau promil kalau mau konsultasi dengan dokter? Ya, jadi begini, untuk memulai program hamil, ya, itu kapan saja bisa. Ya, tapi yang paling baik adalah pada saat haid hari pertama atau hari kedua. Kenapa? Karena saya bisa mengevaluasi baseline dari keseluruhan. Jadi saya melihat bagaimana dengan USG, ya bagaimana dengan ukuran uterusnya. Kalau saya lakukan pemeriksaan laboratorium juga saya akan melihat dari situ. Kita lihat baseline ibu seberapa, apakah itu LH, FSH, ya progesteron, estrogen, ya kita akan cek semua situ, maupun untuk tiroidnya. Ya, nah kemudian kalau kita program hamil, kita bisa memberikan katakanlah untuk merangsang pertumbuhan ovum. Ya kita berikan klompen sitrat misalnya di awal kehamilan, biasanya di hari ketiga kita mulai sampai dengan 5 hari kemudian kita evaluasi di hari ke-9 dan hari ke-12 ya. Bagaimana gambaran dari pertumbuhan dari
sel telurnya. Jadi sel telur itu akan terlihat dengan jelas di situ. Oh, ternyata ukuran normal antara 1,8 sampai dengan 2,4. Sehingga kita juga bisa menjadwalkan ya pada saat haid yang pertama datang itu kapan kira-kira akan terjadi ovulasi. Nah, terjadi ovulasi ini maka kita sikapi dengan apa? Kita melakukan hubungan suami istri ya pada hari-hari yang sudah kita tentukan. Biasanya di hari ke-14, 15 itu kita akan berikan fokus, tapi kita mulai di hari ke-12 haid, 14 haid, 15 haid, kemudian berikutnya 17 haid dan 19 haid. Nah, sehingga kita seperti menjaring gitu ya, perkiraan kapan terjadinya ovulasi. Nah, kemudian kalau mau berbicara dengan saya di sini di Rumah Sakit Adiatma ya, ibu-ibu sekalian dan bapak juga pejuang garis 2, silakan ke Rumah Sakit Adiatma. Saya di sini di Pavilion Nusa Indah itu di hari Kamis ya, sekitar jam 8 sampai dengan jam 11 ya. Kemudian kalau yang reguler saya di hari Jumat ya jam 8 sampai jam 11 juga akan ketemu dengan saya di Poliklinik reguler. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada sesuatu hal yang dikatakan sangat sensitif, tidak bisa diceritakan, itu boleh langsung menghubungi di nomor saya, di nomor handphone saya 0812 290 6637, di mana nanti ini saya sendiri yang akan membaca, tidak melalui admin. Ya, jadi kalau misalnya lewat DM mungkin malu, wah saya dibaca orang lain nih. Saya hal yang seperti itu kadang-kadang di luar dugaan kita ya. Ternyata banyak seperti itu. Misalnya yang paling sering terjadi adalah misalnya gangguan ereksi gitu ya, atau misalnya yang kok hubungan saya kok dengan istri cuma sebentar gitu ya. Nah itu boleh silakan komunikasi dengan saya langsung, saya akan berikan jawaban dan juga kita bisa ketemu langsung dengan dengan menjadwalkan. Silakan datang ke tempat saya ya, ke Rumah Sakit Adiatma. Untuk sobat Adiatma yang ingin berkonsultasi secara langsung tatap muka dengan Dr. Irsan bisa langsung datang ke Poli Kandungan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, lalu ada pertanyaan lagi nih Dok dari sobat Adiatma. Dokter izin bertanya, apakah dalam kondisi tertentu seperti diabetes, gangguan tiroid, atau kelainan bentuk rahim bisa menjadi penyebab keguguran berulang? Ya, seperti sudah dijelaskan tadi, ya Sobat Adiatma. Jadi faktor itu, 3 tadi itu penting sekali ya. Biasanya itu sangat-sangat mengganggu dari terjadinya faktor keguguran berulang. Ya, baik diabetes mellitus, tiroid, ya, kemudian ini mempengaruhi sekali karena dia berhubungan dengan hormonal dan metabolisme ya, sehingga ini diatasi dulu. Jadi kalau mioma uteri kita pastikan dulu ini sangat mengganggu, maka karena di mioma uteri itu ada beberapa, ada yang sangat tidak mengganggu misalnya pada posisinya serosum gitu ya. Jadi mioma tumbuh di luar atau jauh dari dinding dalam dari uterus atau endometrium, itu masih memungkinkan hamil. Tapi kalau dia di dalam subserosum atau di intramuralnya, maka ini sangat mengganggu pertumbuhan pada janinnya ya. Kemudian hipertiroid juga demikian, karena hipertiroid itu bisa mengganggu apa? Mengganggu biasanya metabolisme jadi lebih cepat ya, lebih tinggi, sehingga tensi tinggi, nadi tinggi ya, sehingga metabolisme tinggi sekali ini, sehingga menyebabkan satu guguran gitu ya. Kemudian ini mempengaruhi kejadian keguguran berulang. Ya, jadi buat Bapak Ibu sekalian yang ada kendala seperti itu, segera lakukan komunikasi dengan saya di sini ya. Kemudian kita akan konsultasikan penyebabnya apa, kemudian kita atasi penyebabnya, insya Allah hamil kembali dengan mendapatkan bayi yang sehat. Ya. Nih, baik dokter, ini juga ada titipan DM nih dok, pertanyaan. Dokter, saya pernah kurat 2 kali karena BO dan abortus. Sekarang saya sedang hamil lagi nih dokter, namun didiagnosa BO lagi di usia kehamilan 7 minggu. Saya sudah pernah cek TORS dan hasilnya aman dokter. Saya harus bagaimana nih dok? Ya, jadi kalau misalnya blacked ovum, misabortion, itu biasanya genetik. Oh, genetik. Ya, nah kalau seperti ini pemeriksaan dulu genetiknya. Ya, itu paling bagus, paling baik, karena yang seperti saya katakan tadi, ada masalah apa nih kok terjadi berulang seperti ini. Nah kalau seperti genetik itu kita lakukan pemeriksaan
pemeriksaan untuk genetiknya seperti apa, ya, untuk pastikan. Dan kadang-kadang juga karena genetik itu lumayan mahal, sehingga kadang-kadang diabaikan. Hamil lagi gimana? Ya kadang-kadang juga kebetulan mungkin dapatkan sperma yang bagus, telur yang bagus ya, jadi hamil dengan sempurna gitu. Karena saya juga pernah mengalami hal ini. Ya, saya punya hamil anak pertama bagus lahir normal, hamil anak kedua terjadi misabortion, anak hamil ketiga blacked ovum lah. Saya udah stres sendiri, udah kandungan seperti ini gitu ya. Saya lakukan pemeriksaan semuanya, ternyata baik-baik saja. Ya, termasuk genetik dan sebagainya, saya periksa normal aja. Sebenarnya hamil yang keempat, alhamdulillah baik, lahir dengan sempurna, dan anak yang kelima juga, hamil kelima juga demikian. Jadi seolah dokter kandungan sendiri juga pernah mengalami hal itu, ya. Jadi setelah pemeriksaan keseluruhan ternyata tidak ada permasalahan. Kadang-kadang memang bisa berulang karena memang nasib tidak baik saja. Seperti itu. Lalu masih ada pertanyaan nih dok dari sobat Adiatma. Banyak pasangan yang khawatir setelah mengalami keguguran berulang. Menurut dokter, apa saja nih tips atau langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut? Ya, yang pertama saya katakan tadi, pastikan dulu penyebabnya. Nah, dengan kita tahu penyebabnya apa, sehingga kita lakukan yang terbaik. Jadi kalau misalnya karena APS, ya, antiphospholipid syndrome, itu harus dengan pengenceran darah yang luar biasa gitu kan. Nah, kalau udah hamil lagi kita nggak antisipasi itu ya akan jadi berulang gitu ya. Atau dengan ada mioma tadi, ya, mioma tetap ada di situ juga. Saya juga pernah mendapatkan seorang ibu usia 35 tahun, ya, hamil, datang dengan saya sekitar 8 minggu, kemudian dengan miomoteri. Itu udah besar tuh, sebesar bola tenis itu, tapi dia bisa bertahan. Nah, bertahan, saya berikan penguat dan sebagainya, tapi di usia kehamilan 16 minggu dia nggak kuat dari keguguran. Nah, kemudian saya lakukan evaluasi, kuret selesai, kemudian kita lakukan operasi pengangkatan miom. Alhamdulillah dia hamil lagi dan mendapatkan anak. Jadi penyebabnya apa dulu? Ya, penyebabnya diatasi dulu. Nah, kemudian baru kita hamil lagi, sehingga jadi stres. Kalau penyebabnya tidak dipastikan apa, hamil lagi, keguguran lagi, stresnya makin parah nanti. Jadi dipastikan dulu penyebabnya apa, ya. Jadi harus memeriksa laboratorium dan dikonsultasikan ke dokter kandungan. Ya, monggo silakan. Baik dokter, ini ada pertanyaan terakhir nih dok. Dokter izin bertanya, saya pernah keguguran 3 kali, sekarang lagi hamil lagi. Kemarin saya periksa dan diberi obat Aspilet. Itu untuk apa ya dok? Ya, jadi memang kalau kita tidak pernah melakukan pemeriksaan secara detail, ya, salah satu penyebabnya adalah memang gangguan di aliran darah kan. Jadi aliran darah dari ibu ke janin itu bermasalah. Jadi misalnya APS gitu ya. Jadi tadi penggumpalan di situ. Nah, kita berikan Aspilet. Jadi kita berusaha bertahan seperti itu. Kita berikan Aspilet sampai kapan? Sampai menjelang lahir. Berarti ya, sampai TMP. Iya, sampai dengan menjelang lahir. Kemudian begitu menjelang lahiran, ya 1 hari atau 2 hari sebelumnya kita lakukan pengakhiran kehamilan. Apakah itu dengan spontan? Cuman dengan pemberian Aspilet ini kadang-kadang kalau kita nggak antisipasi perdarahannya, ya, pasca perdarahan lahir spontan atau sesar, itu perdarahan yang banyak. Biasanya kita sudah antisipasi sebelumnya. Katakan sesar, saya tetap berikan Aspilet sehari sebelumnya, dihentikan, kemudian kita lakukan sesar. Tapi sebelum dilakukan irisan, kita juga berikan obat-obat untuk anti perdarahannya. Nah, yang repot kalau misalnya dia lahirkan nih, berikan Aspilet, tapi melahirkannya di puskesmas atau bidan. Nah, kasihan bidannya, kasihan puskesmasnya, bingung nanti perdarahannya. Jadi kalau udah kondisi seperti itu, saran saya di rumah sakit ya. Rumah sakit, ya. Jangan membuat membuat teman-teman bidan di puskesmas atau di rumah tuh kesulitan mengatasi perdarahannya. Jadi kalau udah diberikan Aspilet, maka melahirkan di rumah sakit. Di rumah sakit. Ya, karena butuh penanganan spesifik ini. Ya. Pertanyaannya sudah selesai dok, sudah banyak pertanyaan yang masuk nih dok. Baik dokter, sebelum kita tutup sesi podcast pada pagi hari ini, mungkin dari dokter Isam ada closing statement atau pesan-pesan nih dok untuk sobat Adiatma. Baik, sobat Adiatma, berjuang garis 2. Saya mau pesan, kalau terjadi keguguran hamil dengan keguguran berulang, maka lakukan pemeriksaan segera kepada dokter kandungan yang terdekat, atau sahabat sekalian mau ke saya di Adiatma, mau silakan
ya kita akan diskusikan, kita akan mencari penyebabnya apa. Jadi ketahuan penyebabnya apa, maka kita bisa menganalisa, kemudian kita melakukan treatment tertentu untuk hamil berikutnya tidak jadi suatu hamil berulang. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, silakan di sini dengan saya di hari Kamis di Pavilion Nusa Indah dari jam 8 sampai dengan jam 11 siang, ya, atau yang polireguler di hari Jumat dari jam 8 juga sampai jam 11 siang. Atau bagi Bapak Ibu sekalian yang merasa kalau DM takut dibaca oleh administrasi, silakan hubungi saya dengan saya langsung di nomor handphone saya 0812-290-6637. Demikian dari saya, terima kasih. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Irsam atas ilmu yang bermanfaat dan waktu yang telah diluangkan nih dokter. Baik Sobat Adiatma, dari pembahasan kita pada pagi hari ini bahwa keguguran berulang bukanlah akhir dari suatu harapan. Dengan pemeriksaan yang tepat, kita cari tahu penyebabnya apa, sehingga dapat melakukan penanganan yang sesuai. Nah, sehingga bisa meningkatkan peluang untuk bisa hamil kembali dengan sehat. Semoga Sobat Adiatma yang telah menonton podcast pada hari ini bisa menjadi menambah wawasan dan juga menjadi pemberi semangat nih untuk pejuang garis 2. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa pada podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam garis 2. Salam garis 2.